Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 21 Berarti. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Infitor terlebih dahulu. Setelah kemarin membahas surat tentang At-Takwir, kita membahas tentang surat Al-Infitor. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari isi kandungan surat Al-Infitor terlebih dahulu. Nah, kita mengenal terlebih dahulu surat Al-Infitor. Nah, yang pertama, nama surat Al-Infitor diambil dari ayat yang pertama. Al-Infitor artinya terbelah. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Infitor ini terdapat di urutan ke-82 dan terdiri dari 19 ayat. Nah, anak-anak, surat Al-Infitor ini diturunkan sesudah surat An-Nazi'at. Jadi, Al-Infitor, Pak Guru ulangi, surat Al-Infitor ini memiliki arti terbelah. Kemudian, surat yang ke-82 dan berjumlah 19 ayat dan diturunkan sesudah surat An-Nazi'at. Nah, selanjutnya, anak-anak, pernahkah kalian melihat film 2012? Nah, pada film itu yang rilis tahun 2012 itu menceritakan tentang terjadinya kiamat atau hancurnya dunia dan seisinya. Sama seperti kandungan di surat Al-Infitor, seperti yang Pak Guru siapkan gambarnya. Nah, itu adalah cuplikan atau gambar yang ada di film 2012. Itu isinya sama seperti kandungan surat Al-Infitor, yaitu hancurnya dunia dan seisinya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar memahami kandungan surat Al-Infitor. Setelah tadi mengenal Al-Infitor, sekarang kita mempelajari memahami kandungan surat Al-Infitor. Nah, anak-anak, surat Al-Infitor ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai tanda-tanda atau kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang pertama adalah langit terbelah, kemudian yang kedua ada air meluap ke daratan dan kuburan-kuburan dibongkar, serta yang terakhir adalah bintang-bintang berjatuhan. Jadi pada bagian pertama ini dijelaskan kejadian-kejadian hari kiamat dalam surat Al-Infitor. Selanjutnya pada bagian kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, kesempurnaan manusia itu terletak pada akalnya. Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk atau makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena memiliki akal pikiran. Dibandingkan dengan hewan, tumbuhan, dan lain-lain, manusia itu diciptakan paling sempurna karena memiliki akal pikiran. Sedangkan hewan itu tidak diciptakan untuk memiliki akal pikiran, tidak bisa berpikir. Sedangkan manusia bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, selanjutnya adalah manusia selain diberi akal pikiran juga diberi Allah berupa mata. Bukan hanya untuk melihat lingkungan sekitar saja, tetapi juga digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, seperti melihat gunung-gunung, kemudian melihat alam sekitar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya manusia juga diberi mulut, bukan hanya untuk mengeluarkan suara saja, tetapi juga digunakan untuk berbicara dan berpikir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya isi kandungan yang ketiga adalah semua perbuatan kita selama hidup di dunia selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua perbuatan kita dicatat dan diawasi oleh malaikat. Nah, karena kita selalu diawasi oleh Allah, karena kita selalu diawasi oleh malaikat, maka dalam berperilaku baik itu berbicara dan berbuat, kita harus selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan tercela atau perbuatan buruk. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan baik sekecil apapun, tidak akan sia-sia karena akan dicatat oleh malaikat sang pencatat amal baik. Nah, anak-anak, selanjutnya isi kandungan Al-Infitor yang terakhir atau yang keempat
adalah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia yang durhaka dan manusia yang beriman. Manusia yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan manusia yang durhaka kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, sekarang ini yang terakhir, kandungan surah Al-Infitor. Pada hari kiamat kelak, manusia tidak bisa menolong orang lain. Untuk menolong dirinya sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menolong orang lain. Jadi pada hari kiamat kelak, manusia itu sibuk memikirkan dirinya sendiri, tidak sempat memikirkan orang lain. Untuk menolong diri sendiri saja tidak mampu, apalagi menolong orang lain. Nah, itu tadi kandungan surat Al-Infitor. Nah, sekarang setelah tadi Pak Guru menjelaskan isi kandungan surat Al-Infitor, sekarang tugas kalian di rumah adalah yang pertama membaca surat Al-Infitor, dibaca di juz amma. Bagi yang sudah Al-Quran silahkan dibaca di Al-Quran, atau bagi yang belum bisa membaca Al-Quran bisa membacanya lewat juz amma. Di bawahnya itu nanti ada huruf Latinnya, kalian bisa dibaca kemudian direkam dalam bentuk video dikirimkan ke Pak Faiz. Nah, tugas yang kedua adalah mengerjakan kuis secara online. Nah, link tugasnya akan Pak Guru bagikan di grup WhatsApp kelas. Nah, itu tadi tugas untuk anak-anak, dan sekian materi dari Pak Faiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.